Halo, di video ini saya mau nge-share perihal ada yang nanya tentang kalau dipanggil wawancara terus pakai bahasa Inggris gimana nih? Nah, ini untuk beasiswa apa aja ya, saya buka contoh yang LPDP kan misalnya teman-teman kalau mau apply LPDP ke luar negeri kampusnya kadang diwawancara pakai bahasa Indonesia, kadang pakai bahasa Inggris. Nah, kalau pakai bahasa Inggris gimana? Ini juga berlaku untuk beasiswa lain kalau misalnya yang kemarin apply Chevening atau mau apply Astronaut World atau apply Fulbright atau beasiswa lainnya itu ada pasti bahasa Inggris ya. Nah, kalau ada yang nanya tuh di YouTube saya kalau bahasa Inggrisnya kurang, terus gimana tuh persiapannya? Ini pengalaman pribadi. Yang saya lakukan itu adalah lihat semua list wawancara, kira-kira apa tuh yang akan keluar. Nah, saya punya video-video tentang list-list wawancara yang saya tanyakan dari beberapa award di berbagai beasiswa, apa sih pertanyaan yang pernah mereka dapetin. Terus saya tulis di YouTube tersebut. Teman-teman, Bapak Ibu bisa searching di YouTube saya apa aja listnya. Atau secara umum tuh list beasiswa itu pertanyaannya ya sesuai apa yang kita tulis di esai. Mereka tuh klarifikasi, terus minta elaborasi dari apa yang kita tulis di CV, dari apa yang kita tulis di formulir pendaftaran, dari apa yang kita tulis di esai-esai. Jadi Bapak Ibu perlu mempersiapkan apa yang ditulis di esai, elaborasinya itu seperti apa. Terus kalau Bapak Ibu juga apply-nya misalnya penelitian, juga perlu tanya, mempersiapkan pertanyaan dan jawabannya kira-kira akan seperti apa dalam bahasa Inggris gitu. Nah, yang paling pertama itu biasanya sih mereka minta perkenalan untuk pencairan suasana gitu ya. Jadi yang paling penting banget kenalin diri dalam bahasa Inggris gimana, yang lebih santai, tapi juga kondisi profesional. Terus kenapa negara tersebut I apply to a US university, the reasons are bla 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 bla. Hafalin dalam bahasa Inggris. Terus ngomong di depan cermin, pertanyaannya apa, terus menghafalkan, bukan menghafalkan ya, melatih ngomong apa yang akan nanti kira-kira mau dijawab gitu. Jadi pas ditanyakan nanti wawancara udah tahu konteksnya mau ngejawabnya seperti apa. Terus explore lagi, biasa pertanyaan berhubungan sama pendidikan misalnya begitu. Kenapa study di universitas tersebut, kenapa nggak universitas yang lain. Jadi kalau misalnya di essay nulisnya because I search and I found a professor on a website that the professor like has similar interest with me and bla bla bla, jelasin seperti itu. Jadi latihan kira-kira desain dulu jawabannya apa dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris dalam bahasa Inggris agak sulit, bisa dalam bahasa Indonesia, terus nanti translate ke bahasa Inggris, baru latihan ke depan cermin atau wawancaranya. Terus list lagi pertanyaan yang lain, misalnya kalau LPDP itu, oh kenapa sih saya harus ngelolosin kamu, misalnya begitu, I have to like uh, uh, make you an awardee of this scholarship for instance, and then jelasin kenapa saya berhak mendapatkan beasiswa ini dalam bahasa Inggris, desain. Ngomong dulu pakai bahasa Indonesia, kira-kira jawabannya seperti apa. Terus bahasa Inggrisnya seperti apa, translate ke bahasa Inggrisnya seperti apa. Terus latihan ngomong di pencermin gitu, latihan beberapa kali itu, dan tulis, cari lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang kira-kira nanti akan dikeluarkan gitu. Jadi intinya itu ya list saja beberapa, bukan beberapa, semua pertanyaan paling mungkin yang akan dikeluarkan. Waktu itu saya bikin banyak banget. Terus ditranslate ke bahasa Inggris, terus latihan ngomong pakai bahasa Inggris untuk jawaban-jawaban tersebut gitu. Jadi nanti kalau pertanyaan itu dikeluarin pas beasiswa bisa jawab. Umumnya pertanyaan beasiswa itu agak predictable sih. Intinya apa yang kita tulis kita elaborasi aja ya, omongin dalam bahasa Inggris, tinggal latihannya aja. Demikian jawaban saya atas pertanyaan kalau bahasa Inggrisnya itu masih perlu belajar. Apa yang harus dilakukan saat lagi untuk persiapan wawancara beasiswa dalam bahasa Inggris, gitu ya jawabannya. Terima kasih sudah nonton, semoga video ini bermanfaat.